Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel matematika wajib kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan bahas dulu konsep singkat tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini 3 variabel, artinya akan ada 3 variabel yang kita cari solusinya. Materi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari materi yang udah pernah kita pelajari di tingkat SMP, teman-teman, tentang SPLDV. Coba masih ingat nggak? Nah, sistem persamaan linear 3 variabel itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D ini adalah himpunan bilangan real, sementara X, Y, dan Z ini adalah solusi-solusinya. Jadi yang bakal kita cari ini X, Y, sama Z. Dan pastikan yang mengandung variabel X, Y, dan Z ini di ruas sebelah kiri semua. Berarti yang di kanan, di sini, itu angka semua. Ya. Nah, supaya lebih jelas tentang SPLTV ini, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. 2x min 5y plus 3z sama dengan negatif 10, 3x plus 4y plus 7z sama dengan negatif 11, dan 5x plus 3y plus 7z sama dengan negatif 8. Maka hasil kali x, y, dan z adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama di sini kita lakukan dulu eliminasi terhadap variabel z, ya. Kita pilih aja persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua dalam kasus ini. Persamaan pertama yang mana? Yang 2x min 5y plus 3z sama dengan negatif 10. Persamaan kedua, 3x plus 4y plus 7z sama dengan negatif 11. Nah, kita mau buang nih variabel z-nya. Supaya bisa kebuang, caranya gimana coba? Kita kaliin. Yang ini sama 7, yang ini sama 3 gitu. Jadi biar sama-sama hilang nanti. Nah, kita kurangin nanti. Karena ini plus, ini plus. Tandanya ini bisa minus, bisa plus, tergantung nanti gimana terpakainya ya. Nah, kita kaliin 7 masing-masing ruas ya. Kalau kita kali 7 berarti ini semua mesti kita kali 7. Jadi 2x kali 7 itu 14x. Min 5y kali 7, min 35y. 3z kali 7, 21z. Min 10 kali 7, itu min 70. Yang bawahnya juga sama, kita kaliin 3 semua. Jadi 3x kali 3, itu 9x. 4y kali 3, itu 12y. 7z kali 3, itu 21z. Dan negatif 11 kali 3, itu negatif 33. Nah, kita kurangi di sini. Kenapa tandanya kita kurangi? Supaya yang variabel z-nya ini kebuang. Kan 21z sama 21z udah sama tuh. Jadi hilang kan? Jadi sisanya 14x kurangi 9x ya 5x. Min 35y dikurangi 12y ya min 47y. Nah, hati-hati yang ini min 70 dikurangi minus 33. Artinya min 70 plus 33. Jadi berapa tuh? Min 37 kan? Gitu. Nah, kita dapat persamaan yang keempat, yaitu 5x min 4y sama dengan negatif 37. Dari sini, kita lakukan lagi eliminasi variabel z, tapi pakai persamaan yang lain. Jangan pakai persamaan yang pertama sama kedua lagi. Di sini kita pilih aja persamaan kedua dan persamaan yang ketiga. Persamaan yang keduanya ini 3x plus 4y plus 7z sama dengan negatif 11. Persamaan yang ketiga itu 5x plus 3y plus 7z sama dengan negatif 8. Nah, kita akan buang lagi di sini variabel z-nya. Kalau ini udah sama 7z sama 7z, ya udah nggak usah kita kaliin lagi sama apa-apa ya. Di sini langsung aja kita kurangin. 3x kurangi 5x berapa yuk? Ya, negatif 2x. 4y kurangi 3y jadi plus 1y. Ini sama dengan negatif 3. Dan kita udah punya kan dua persamaan di sini. Sistem persamaan linear 2 variabel, persamaan keempat dan persamaan kelima. Ya kita eliminasi di sini variabel x-nya
dari persamaan keempat dan persamaan kelima. Jadi 5x min 47y ini sama dengan negatif 37. Kita eliminasi dengan negatif 2x plus y sama dengan negatif 3. Nah, kita kan mau ngebuang si variabel x-nya. Berarti di sini kita kaliin dengan 2 dan kaliin dengan 5. Tandanya plus atau minus ini sesuai dengan kondisi kebutuhannya. Kayak gimana? Nah, kalau ini plus, ini misalnya kita pakai tanda plus aja supaya nanti kebuang gitu ya. Yang penting variabel x-nya nanti hilang. Gimana caranya supaya hilang? Nah, 5x ini kita kaliin sama 2, min 2x ini kita kaliin sama 5 ya. Yuk kita kaliin dulu persamaan yang ini dengan 2 masing-masing. Jadi 5x kali 2, 10x. Min 47y kali 2, min 94y. Min 37 kali 2, ini minus 74. Nah, yang bawahnya kita kali 5 semua. Jadi, min 10x tambah 5y sama dengan negatif 15. Nah, yang ini kan 10x, ini negatif 10x. Tandanya ditambah atau dikurang coba kalau misalnya kita menemukan bentuk seperti ini. Supaya variabel x-nya hilang. Nggak mungkin dikurang kan? Kalau dikurang kan jadi 10 minus 10 itu jadi 20. Jadi supaya variabel x-nya hilang ya kita jumlahin. 10x ditambah negatif 10x ya habis nanti. Min 94y tambah 5y ini jadi min 89y. Min 74 ditambah min 15. Berarti minusnya makin banyak nih. Minus 89. Ya udah y-nya kita bagi aja tuh. Min 89 dibagi sama min 89 berapa? Iya, 1 hasilnya. Nah, kita baru dapat variabel y-nya aja di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita substitusi aja variabel y-nya ke salah satu persamaan. Kita pilih aja di sini persamaan yang kelima ya. Yang ini, min 2x plus y sama dengan negatif 3. Atau mau pakai persamaan keempat juga ya silahkan aja. Memang kita pilih yang paling gampang aja, kelihatannya angkanya kan sedikit di sini. Jadi min 2x plus y sama dengan negatif 3. Berarti min 2x tambah y-nya 1, ini sama dengan negatif 3. Satunya nanti pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi min 2x sama dengan negatif 3 dikurangi 1 ya negatif 4. Nah, kita bagi min 2 masing-masing ruas. Min 2 bagi min 2 kan habis. Jadi sisa x aja. Min 4 bagi min 2 ya 2 kan hasilnya. Nah, kita udah punya y, udah punya x. Sekarang tinggal kita cari z-nya. Gimana cara cari z-nya? Ya substitusiin aja variabel x dan y-nya ke salah satu persamaan di sini. Dalam kasus ini kita pilih aja variabel persamaan yang pertama ya, supaya kita dapat variabel z-nya. Mau pakai persamaan kedua boleh nggak? Boleh, hasilnya pasti sama. Pakai persamaan yang ketiga juga boleh, hasilnya pasti sama. Yuk, pakai persamaan yang pertama aja di sini. 2x min 5y plus 3z sama dengan negatif 10. Berarti x-nya kan 2, masukin 2 ke sini. Kurangi 5 kali y-nya 1 tambah 3z sama dengan negatif 10. Hitung sebentar, jadi 4 dikurangi 5, 4 kurang 5 negatif 1 kan? Tambah 3z sama dengan negatif 10. Negatif satunya nanti pindah ruas ke sebelah kanan, jadi min 10 plus 1. Ya min 9 kan? Jadi 3z sama dengan negatif 9. Kita bagi 3 aja masing-masing ruas teman-teman. Jadi kita peroleh z-nya negatif 3. Nah, yang ditanya adalah hasil kali x, y, dan z. Berarti di sini kita kaliin aja. X-nya 2 kali 1 kali min 3. Jadi hasilnya iya min 6. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang B. Seperti itu. Sebenarnya caranya gampang. Yang penting kita harus teliti aja dalam menyelesaikan SPLTV ini. Nah, coba kita lihat model soal yang lain di contoh soal yang kedua. Nah, diketahui SPLTV sebagai berikut ini. 2x plus y sama dengan 3, 3y plus z sama dengan negatif 5, x min z sama dengan min 1. Maka nilai x plus y plus z adalah titik-titik. Nah, katanya sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi kenapa ini cuma ada 2 di sini variabelnya masing-masing? Ya sama aja. 2x plus y itu sama aja kan kayak 2x plus y plus 0z. Nah, langkah pertama kita eliminasi dulu deh variabel z-nya yang paling gampang di sini. Ya. Yang paling gampang kita buang dulu variabel z dari persamaan kedua dan persamaan yang ketiga. Jadi, yang ini bisa kita tulis aja 0x tambah 3y tambah 1z.
Boleh nggak kita masukin 0x? Boleh, kan hasilnya 0 ya. Nah, kalau persamaan yang ketiganya jadi gimana? 1x, y-nya nggak ada kan? Berarti min 0y, min 1z. Nah, ini supaya sejajar aja, maksudnya kita masukin 0 tuh supaya nggak salah dalam melakukan eliminasi atau pengurangan di sini. Nah, kan kita mau mengeliminasi variabel z. Di sini tandanya plus 1z, di bawah min 1z. Nah, supaya z-nya hilang, maka kita harus menggunakan tanda tambah atau kurang, coba. Kita tambahin ya. Kenapa harus kita tambahin? Supaya 1z ditambah negatif 1z, ini hilang yang z-nya. Jadi yang bersisa itu cuma 0x tambah 1x ya x. 3y dikurangi 0y ya berarti plus 3y. X plus 3y ini sama dengan min 5 tambah min. Hilang kan variabel z-nya. Nah, kita dapat nih persamaan yang keempat. Nah, sekarang selanjutnya kita eliminasi lagi variabel x. Pakai persamaan yang pertama sama persamaan yang keempat. Ya. Persamaan pertama 2x plus 1y plus 0z. Persamaan yang keempat, x plus 3y sama dengan negatif 6 kan? Kita tulisnya kayak gini. X itu kalau nggak ada koefisiennya kita taruh 1 aja. Ya, supaya sejajar, maksudnya kita kasih 0z itu tuh. 1x tambah 3y tambah 0z ini sama dengan negatif 6. Ya, kalau kita kurangin di sini berarti ya z mah udah pasti nggak ada ya. Berarti kan tinggal 2 variabel di sini. Nah, berarti kita akan dapat nanti kalau kita kaliin 1 ya yang ini. Kan kita mau mengeliminasi nilai x. Tujuannya ngebuang si x ini. Jadi 2-nya kita kaliin 1, 1-nya kita kaliin 2. Jadi 2x tambah 1y sama dengan 3. Kalau dikaliin 1 ya tetap aja sama, nggak berubah. Nah, sekarang yang persamaan yang ini 1x tambah 3y tambah 0z sama dengan negatif 6. Yuk kita kali 2 masing-masing. Jadi 2x tambah 6y sama dengan negatif 12. Nah, udah sama kan? 2x sama 2x, kita buang nih 2x-nya. Kita kurangin aja. Jadi 1y dikurangi 6y, negatif 5y. Nah, hati-hati yang ini 3 min 12. Jadi 3 plus 12. Gitu bacanya. Sekali lagi. 3 min 12. Jadi di sini negatif 5y sama dengan 3 plus 12 ya 15 kan. Nanti kalau kita hitung kita peroleh y-nya min 3. Nah, kita udah punya nilai y sekarang. Mau cari x ya gampang aja. Substitusi y-nya ke persamaan keempat yang x plus 3y sama dengan negatif 6. Berarti x tambah 3 kali y-nya kita ganti sama negatif 3 sama dengan negatif 6. Jadi x min 9 sama dengan min 6. Min 9-nya pindah ruas aja ke sebelah kanan ya. Jadi min 6 tambah 9 ya x-nya sama dengan 3. Nah, satu lagi kita cari variabel z dengan cara substitusi x-nya ke persamaan yang kedua aja yang gampang sini. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau substitusi nilai y, ini harusnya y ya. Substitusi nilai y-nya negatif 3 kan. Ke persamaan kedua, ini berarti 3 kali min 3 tambah z sama dengan min 5. Ya, kalau kita mau substitusi x, berarti kita masukin ke variabel yang ke persamaan yang ketiga aja di sini, yang x min z. Toh hasilnya pasti sama ya. Jadi min 9 tambah z sama dengan min 5. Min 9-nya pindah ke kanan, jadi z-nya min 5 tambah 9, ya itu hasilnya 4. X-nya kita punya, y-nya kita punya, z-nya kita punya. Tinggal jumlahin semua. X plus y plus z, 3 tambah negatif 3 tambah 4, ya 0 tambah 4, hasilnya tentu 4. Jadi jawaban yang tepat yang E, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui SPLTV sebagai berikut ini. 1/x tambah 1/y sama dengan 2. 2/y min 1/z sama dengan negatif 3. 1/x min 1/z sama dengan 2. Maka nilai x plus y plus z adalah titik-titik. Nah, lo gimana coba? Ini bentuknya pecahan. Ribet kayaknya ya. Tapi tenang aja, ada cara gampangnya. Cara gampangnya itu seperti ini. Kita misalkan 1/x itu dengan a, variabel baru. 1/y dengan b. 1/z dengan c. Nah, jadi kita punya sistem persamaan linear yang baru di sini. Nah, kalau kita susun lagi persamaan linear yang ini,
Jadi seperti ini. 1/X itu kan A. Berarti tulisnya kayak gini. A plus B sama dengan 2. Kemudian 2/Y. 2/Y berarti 2 kali 1/Y. 1/Y-nya kan B. Berarti 2B. Dikurangi 1/Z. 1/Z itu C. 2B kurang C sama dengan negatif 3. Yang bawahnya ini 1/X itu A. Dikurangi 1/Z itu C. Itu sama dengan 2. Nah, jadi setelah kita misalkan, kita urusan sama sistem persamaan linear yang ini aja, yang bisa kita selesaikan dengan cara seperti yang udah kita bahas tadi. Nah, kemudian ya kita eliminasi aja variabel A-nya di sini ya. Berarti 1A tambah 1B tambah 0C sama dengan 2. Kemudian pakai persamaan yang ketiga di sini. Jadi 1A kita sisipin 0B-nya di sini ya supaya sejajar maksudnya. Ini mau min 0B mau plus 0B ya nggak apa-apa, sama aja. Udah nggak ngaruh. Nah, berarti di sini kalau kita buang variabel A-nya 1A kurang 1A kan habis ya. 1B kurang 0B ya hasilnya B. 0C dikurangi min 1C, hati-hati. 0C min 1C ya, jadi plus 1C. Ini sama dengan 2 kurang 2 ya 0. Nah, sekarang kemudian kita eliminasi C-nya. Pakai persamaan yang kedua, 2B min C sama dengan negatif 3. Dan persamaan keempat yang ini, yang B plus C sama dengan 0. Ya udah, tinggal kita jumlahin kan. Min C tambah C ini habis. 2B tambah B ya 3B. Min 3 tambah 0 itu min 3. Jadi B-nya kita bagi 3 masing-masing ruas. Kita peroleh nanti B-nya min 1 teman-teman. Nah, kita udah punya B-nya ya gampang aja. Kita substitusi B-nya ke persamaan yang keempat. Ya, berarti B plus C sama dengan 0. B-nya kita masukin min 1 ke sini. Min 1 tambah C sama dengan 0. C-nya berapa coba? Min 1 tambah titik-titik sama dengan 0. Ya, C-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusi B-nya ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama yang A plus B sama dengan 2. Berarti A plus B sama dengan 2. B-nya min 1. A-nya berarti sama dengan 2 plus 1. Min 1-nya kan pindah ke kanan. Jadi A-nya 3 ya. Kita udah punya A-nya, udah punya B-nya, udah punya C-nya. Ini belum jadi solusi. Ya kita harus kembaliin lagi ke pemisalan yang udah kita lakukan semula. Caranya gimana? 1/X ini sama dengan 3 ya. Kan 1/X sama dengan A. Akibatnya X-nya tinggal kita kali silang aja. X-nya berarti 1/3 kan. Nah, sekarang 1/Y sama dengan B. B-nya kita udah dapat. Berapa tadi B-nya? Negatif 1. 1/Y sama dengan negatif 1. Berarti Y-nya ya negatif 1. Ya, kan 1 bagi min 1 hasilnya min 1. Kemudian 1/Z sama dengan 1. Berarti Z-nya di sini sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah X plus Y plus Z. Kita udah punya nih X, Y, sama Z. Itu jumlahin aja semua. X plus Y plus Z 1/3 kurangi 1 tambah 1. 1/3 tambah 0. Ya 1/3 hasilnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel. Matematika wajib kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 7 soal latihan yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.